Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Qadri Abdullah, NIM F1B019060. Di sini saya ingin menjelaskan video tentang laporan praktikum ketiga, yaitu sistem komunikasi radio FM. Pada percobaan ketiga, di sini kita akan melakukan praktikum sistem komunikasi radio FM. Percobaan ini bertujuan untuk yang pertama, yaitu memahami parameter SWL, kemudian power dan bandwidth dari sistem komunikasi radio FM. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui pengaruh parameter SWL, power dan bandwidth. Yang ketiga, mengetahui bentuk spektrum sebelum dan sesudah ditambahkan sinyal informasi. Kemudian kita beralih ke dasar teorinya, singkat saja ya. Dasar teorinya, nah ini aja agar mempercepat. Sistem komunikasi radio FM, yaitu bagaimana, apa sih itu maksudnya sistem komunikasi radio FM? Di sini kita akan menjelaskan bahwa sistem adalah sesuatu kesatuan alat yang terdiri dari komponen-komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun komunikasi, yaitu komunikasi adalah suatu interaksi antara seseorang atau beberapa orang atau kelompok masyarakat untuk memberikan dan menerima suatu informasi. Radio FM adalah suatu perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi menggunakan modulasi frekuensi untuk memodulasi sinyal informasinya. Frekuensi itu dialokasikan untuk siaran radio FM yang berada di antara 88 sampai 108 MHz. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem komunikasi radio FM adalah suatu sistem yang digunakan untuk berkomunikasi dari suatu tempat ke tempat lainnya atau dari pengirim sampai ke penerima, tapi dengan menggunakan radio dengan modulasi frekuensi untuk memodulasi sinyal informasinya dengan rentang frekuensi yaitu 88 sampai 108 MHz. Kemudian, nah di sini langsung kita ke alat dan bahan. Jadi pada praktikum ini apa sih alat bahan yang kita gunakan? Yang pertama itu radio FM-nya, pemancar radio FM, kemudian spektrum analyzer, kemudian SWL dan power meter, kemudian antena telex 2x58 lambda, kemudian VHF antena analyzer, 6 mixer, 7 kabel koaksial, dan 8 adalah handphone. Dan langkah percobaannya tidak usah dijelaskan ya, karena memang ini sudah dilakukan saat praktikum. Kita langsung saja ke data hasil ya. Dan data hasilnya, nah di sini data hasil apa sih yang kita dapatkan di praktikum sub 1 ini. Data hasil pertama ini yaitu pengukuran SWL dan power. Pengukuran SWL-nya kita lihat seperti ini ya. Kita atur frekuensinya sekian, 104, 105, 107,5, 109, 112. Nah, kita akan mendapatkan SWL ukur sekian seperti ini. Untuk lebih jelas nanti dijelaskan di analisa Anda. Di sini kita menggunakan frekuensi kerjanya itu 107,5. Kemudian kita balik ke data yang kedua, yaitu apa yang kita lakukan, yaitu mengukur power. Kalau tadi mengukur SWL, sekarang pengukur power. Di sini kita atur frekuensinya yaitu seperti ini, menghasilkan powernya itu, dayanya itu, powernya itu. Karena dayanya di sini ada dua, ada namanya daya maju dan daya mundur. Kita dapatkan seperti ini. Nanti dijelaskan di analisa. Kemudian data yang ketiga kita dapatkan, yang kita ukur data ketiga nih, berapa sih bandwidthnya? Ya, pengukuran bandwidth. Di sini kita dapatkan bandwidthnya ini nanti ada bandwidthnya kurang dari sini. Nanti di analisa kita jelaskan. Di sini kita pakai frekuensinya 107,5, dapatkan USB dan LSB. Jadi nanti bandwidth itu adalah selisih antara USB dan LSB. Kemudian data yang data yang kemudian yang selanjutnya yaitu mengetahui perubahan bentuk spektrum. Jadi spektrum ini bagaimana sih perubahannya setelah kita berikan suara, nanti dalam hal ini nanti suara atau audio sebelum dan setelah. Kalau sebelum bagaimana spektrumnya dan kalau setelah itu bagaimana spektrumnya. Nah, kemudian analisa. Nah, di sini kita akan menganalisa dulu bagaimana analisa pengukuran SWL dan power atau analisa pengukuran SWL. Yang pertama diagram bloknya dulu. Nah, diagram bloknya ya ini seperti ini diagram bloknya. Nah, kita akan jelaskan apa itu VHF antena analyzer nih.
VHF analyzer atau SWR meter itu sama aja ya. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur nilai SWR itu pada antena. Alat yang digunakan pada saat praktikum adalah VHF antena analyzer model E170. Kemudian di sini ada antena RX istilahnya. Nah, apa sih fungsinya? Yaitu digunakan sebagai media peralihan antara ruang bebas dengan piranti pemandu. Yang itu dapat dalam hal ini dapat berupa kabel koaksial yang berfungsi untuk mengubah energi elemak kemudian dikonversikan menjadi isyarat elektrik untuk disalurkan ke kabel. Ya mungkin itu aja untuk analisa diagram blok SWR-nya. Kemudian kita beralih ke analisa tabel analisa hasil percobaan SWR. Nah, yang tadi sekarang kita mau analisa dia. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa frekuensi kerjanya yang digunakan adalah 107,5 MHz. Dan dapat dilihat bahwa nilai SWR-nya berubah-ubah tergantung dari frekuensinya. Bagaimana cara kita tahu perubahannya kok kayak fluktuatif gitu. Kita lihat konsepnya itu bahwa semakin dekat semakin jauh nilai frekuensi kerjanya, dalam hal ini frekuensi kerjanya 107,5, maka akan mengakibatkan nilai SWR ukur yang akan semakin membesar. Kita lihat aja dari 107,5 ke 105 akan membesar, 107,5 ke 104 akan membesar, begitu pula ke 109 dan 112 dia akan membesar. Nah begitu, seperti itulah. Jadi semakin besar selisih antara frekuensi dengan frekuensi kerjanya, maka akan mengakibatkan nilai SWR ukur yang akan semakin besar juga. Lalu bagaimana nilai SWR yang baik dalam rentang 1 sampai 2? Yaitu nilai SWR yang baik itu adalah satu nilainya. Satu ya. Apabila nilai SWR lebih dari 2 ya, maka banyak gelombang pantul akan mengakibatkan kabelnya panas, sehingga nggak baik dia kalau lebih dari 2 nilai SWR-nya. Dari tabel di sini juga kita lihat bahwa nilai frekuensi yang paling baik adalah 107,5, itu frekuensi kerjanya, karena nilai SWR ukurnya yaitu mendekati 1 ya. 1,1 ini kan karena SWR ukur kan nilai terbaiknya itu 1. Jadi nilai frekuensi 107,5 ini nilai frekuensi yang paling bagus lah, itu frekuensi kerjanya itu. Ya, kemudian kita beralih ke analisa grafik hasil percobaan. Nah, Benda, di sini kan udah kita dapat ini. Nah, dalam bentuk grafik kita bisa visualisasikan dia bagaimana perubahannya. Kita lihat di sini bahwa nilai SWR seperti yang kita jelaskan tadi, nilai frekuensi kerjanya 107,5. Semakin besar selisihnya, maka akan semakin besar nilai SWR-nya. Kan begitu. Semakin besar selisih frekuensi dengan frekuensi kerjanya, maka akan mengakibatkan nilai SWR ukur yang akan semakin besar. Seperti ini grafiknya. Maka grafiknya kayak gini jadinya. Mengecil jadi membesar karena selisihnya yang dilihat. Seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke analisa pengukuran power. Pertama kita akan analisa diagram bloknya dulu ya. Di sini diagram blok ini mulai dari input. Yaitu apa sih input itu? Pertama itu input itu masuknya data, yaitu berupa sinyal suara. Setelah itu apa? Setelah itu dia akan masuk ke pemancar radio FM. Nah, pemancar radio FM ini kan ada dua, ada modulator sama amplifier. Nah, modulator ini apa fungsinya? Yaitu digunakan untuk memodulasi sinyal informasi. Kemudian amplifier ini untuk menguatkan modulasi sinyal informasi. Jadi dimodulasi kemudian dikuatkan seperti itu. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita masuk ke SWR dan power meter, yaitu alat. Mana apa fungsi alat ini? Itu digunakan untuk mengukur dan menampilkan nilai SWR dan powernya dari sinyal itu. Dalam praktikum ini kita menggunakan alat SWR dan power meter itu CN801. Kemudian antena. Antena ini apa fungsinya? Yaitu sebuah media peralihan antara ruang bebas dengan piranti pemandu. Dalam hal ini piranti pemandu yaitu berupa kabel koaksial yang fungsinya untuk mengirim sinyal informasi. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kemudian kita beralih ke analisa
kita akan beralih ke analisa perhitungan SWL. Di sini kita akan menggunakan satu hitungan aja, yaitu data pertamanya. Ya. Untuk menghitung SWL kita harus perlu tahu dulu nilai refleksinya, koefisien refleksinya. Apa koefisien refleksi? Yaitu perbandingan antara nilai dari daya mundurnya, daya forwardnya antara dengan daya majunya, yaitu daya forward dibagi dengan daya maju, mendapatkan nilai refleksinya. Di sini dalam hal ini data pertama kita mendapatkan nilai refleksi 0,07. Nah, setelah kita ketahui nilai refleksi kita dapat menentukan SWL, nilai SWL kita. Nah, jadi gitu cara menghitung SWL. SWL itu akan sama dengan 1 ditambah mutlak dari nilai refleksinya per 1 min refleksinya, mutlak dari refleksinya. Kalau refleksinya tadi kita dapat 0,07, jadi 1 plus 0,07 per 1 min 0,07, kita dapatkan SWL pada data pertama yaitu 1,16. Itu untuk analisanya yang hitungan pertama ya. Kemudian untuk hitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ya, untuk nilai SWL hitung selanjutnya 1,110, 1,06 dan seterusnya. Kemudian kita lihat dulu, kita analisa dulu bagaimana tabel ini. Dari tabel ini ya, pengukuran SWL di tabel ini dapat dianalisa bahwa frekuensi kerjanya itu 107,5 ya. Ketika frekuensinya ini berubah semakin besar dan berubah semakin kecil dan berubah semakin besar dari frekuensi kerjanya. Berarti selisih frekuensi kerja dengan frekuensi lainnya itu akan semakin besar selisihnya ya. Ya, maka kalau gimana daya forwardnya kalau selisihnya ini makin besar? Kalau selisihnya makin besar, maka daya refleksi yang dihasilkan gimana? Daya refleksi yang dihasilkan ini juga akan semakin besar. Ketika frekuensi ini semakin besar, maka daya forwardnya ini akan semakin kecil, tetapi daya refleksinya akan semakin besar. Ya, kita lihat nih, frekuensi kerjanya 107,5. Daya forwardnya itu 3. Terus kita ubah frekuensinya jadi 107,4, maka daya forwardnya menjadi kecil. Sehingga semakin besar selisih frekuensi dari frekuensi kerjanya, maka daya forward yang dihasilkan akan semakin kecil. Akan tetapi semakin besar selisih frekuensi dari frekuensi kerjanya akan menghasilkan juga daya refleksi yang semakin besar. Jadi daya forward dan refleksi berbanding terbalik. Nah, kemudian untuk SWL hitungnya. Jadi nilai SWL hitung ini terhadap frekuensinya ini, yaitu semakin besar selisih frekuensinya ini dari frekuensi kerjanya, maka semakin besar pula nilai SWL itu yang didapatkan. Ya, berarti dia berbanding lurus dengan nilai frekuensi dan berbanding lurus juga dia dengan daya refleksi. Seperti itu. Kemudian berbanding terbalik dengan daya forwardnya untuk nilai SWL hitungnya. Nah, untuk nilai SWL yang baik ya, seperti tadi di pengukuran, kalau ini dalam perhitungan kita hitung SWL-nya yaitu dalam rentang 1 sampai 2, yaitu 1 tetap dimana 1 itu yang paling baik, kemudian yang diizinkan itu harus kurang atau sama dengan 2. Semuanya ini kurang dari 2 kan, berarti diizinkan dia. Kemudian SWL yang paling baik yaitu 1. Dalam hal ini SWL yang paling baik ini 1,06, yaitu frekuensi kerjanya, karena mendekati nilai 1. Nah, kurang lebih seperti itu analisa dari hasil percobaan powernya. Kemudian kita akan beralih ke grafiknya. Ya, setelah kita lihat tadi kan datanya di tabel ini, kita bawa dia ke grafik untuk memperjelas
untuk lebih memperjelas visualnya bagaimana. Nah, dalam grafik pertama ini ada dua grafik untuk tabel yang ini. Tabel yang ini itu punya dua grafik, ini sama ini. Kita lihat bahwa nilai apa sih namanya? Kita lihat grafik ini, yaitu apa sih isi grafik ini? Yaitu nilai daya forward dan daya refleksi terhadap nilai frekuensi. Jadi nilai daya forward yang ini daya majunya, dan daya refleksinya yang ini yang abu nih, daya maju yang oranye, itu kita bandingkan dia terhadap nilai frekuensi. Ya, nah kita lihat ini langsung visualnya. Kita lihat untuk daya forwardnya, dimana frekuensi kerjanya yaitu 107,5 di sini ya. Frekuensinya itu yang X-nya, kemudian daya itu yang Y-nya. Tuh, kalau kita dia bawa ke sumbu X dan Y, kita lihat 107,5. Berarti dapatkan daya forward itu 3, kemudian daya refleksi itu 0,1. Kita lihat kalau kita ubah frekuensi dari frekuensi kerjanya, misalnya kita ditarik dia ke 107,6, mengakibatkan nilai daya forward yang semakin kecil lagi. Kalau kita bawa dia ke 107,7, daya forwardnya makin kecil lagi, kan gitu. Tetapi kalau kita perhatiin daya refleksinya, kalau tadi kan daya forward, sekarang daya refleksinya, kalau kita bawa ke 0,15, kalau kita bawa frekuensinya ke 107,6, nilai daya refleksinya 0,15. Kalau kita bawa ke 107,7, nilai refleksinya 0,2. Hal ini menunjukkan bahwa seperti yang kita bilang tadi, semakin besar selisih frekuensi dari frekuensi kerjanya mengakibatkan nilai daya forward yang akan semakin kecil dan mengakibatkan nilai daya refleksi yang akan semakin besar. Seperti itu. Kemudian untuk grafik selanjutnya yaitu nilai SWR hitung. Kalau tadi kan daya refleksi sama daya forwardnya, sekarang nilai SWR hitung kita bandingkan terhadap frekuensinya. Nah, seperti ini dia grafiknya. Kita lihat dulu ini frekuensi kerjanya 107,5 itu nilai SWR hitungnya 1,06. Semakin besar lagi ke frekuensi, kita ubah lagi ke besar atau mengecil, dia akan semakin membesar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai semakin besar selisih frekuensi dari frekuensi kerjanya mengakibatkan nilai SWR hitung juga akan semakin besar. Ya, lebih seperti itu. Kemudian kita beralih ke analisa bandwidth modulasi. Di sini kita lihat dulu, kita analisa dulu bagi ininya. Blok diagramnya kita analisa dulu. Pertama, input kan sudah tadi kita jelaskan merupakan proses pemasukan data berupa sinyal suara. Jadi masuk sinyal suara ke sini. Kemudian beralih ke pemancar, masuk ke pemancar radio FM. Itu ada dua, modulator sama amplifier tadi kita katakan. Nah, modulator seperti tadi yaitu alat yang digunakan untuk memodulasi sinyal informasi, dan amplifier itu alat yang menguatkan modulasi sinyal tersebut yang sudah dimodulasi tadi, sinyal informasi yang sudah dimodulasi tadi. Kemudian di sini ada antena TX. Apa sih fungsinya? Yaitu kayak tadi, yaitu merupakan media peralihan antara ruang bebas dengan piranti pemandu yang berfungsi untuk mengirim sinyal informasi. Kemudian di sini ada antena LX yang fungsinya untuk peralihan antara ruang bebas dengan piranti pemandu yang berfungsi untuk mengubah energi elektromagnetik kemudian dikonversi menjadi isyarat elektrik. Kebalikan dari ini. Kalau ini tadi, kalau yang antena TX nih mengubah yang berfungsi mengirim sinyal informasi itu sinyal elektrik, yaitu mengubah sinyal elektrik menjadi elektromagnetik. Kalau antena TX, kalau antena RX yaitu membalikkannya lagi, yaitu mengubah elektromagnetik menjadi sinyal elektrik. Seperti itu. Intinya ini jadi elektrik ke elektromagnetik, kemudian dari ini elektromagnetik ke elektrik, seperti itu. Kemudian di sini ada spektrum analyzer. Itu alat yang digunakan untuk menampilkan spektrum tersebut. Kemudian kita balik ke perhitungannya, analisanya bagaimana. Nah, untuk perhitungannya kita dapatkan tadi bahwa nilai bandwidthnya itu kita mau tahu berapa. Di mana data untuk USB dan LSB udah kita ketahui tadi. Untuk nilai USB-nya itu 17,597 MHz dan 1. Kemudian nilai LSB-nya 17,412. Nah, itu kita selisihkan mendapatkan nilai bandwidth, yaitu hasilnya 0,185 MHz. Atau sama dengan bandwidthnya kita dapatkan 185 kHz. Nah, di sini analisa hasil percobaan bandwidthnya yang telah kita
kemudian tabel analisa hasil percobaan bandwidth. Nah, kita lihat ini berdasarkan tabel di atas ya, tabel dapat dianalisa bahwa ada marker di gambarnya ini, ada marker dia. Kita perbesar ya biar kelihatan. Nah, sini gambarnya nih. Ada marker 1, yaitu merupakan frekuensi kerjanya yaitu 107,5. Ini ada marker di sini. Kemudian ada marker 2. Nih. Apa sih marker 2? Yaitu marker 2 ini yaitu frekuensi USB upper sideband-nya sebesar 107,597. Ya, 107,597 di datanya tadi. Kemudian yang marker ketiga ini merupakan apa? Frekuensi LSB-nya atau lower sideband-nya, yaitu sebesar 107,412. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai bandwidth itu merupakan selisih antara USB dan LSB-nya. Jadi marker 2 ini dikurangi dengan marker 3. Kita dapatkan tadi setelah kita hitung bandwidth-nya kita dapatkan berapa? 185 kHz kan. Nah, kita balik lagi biar bisa ini. Ya. Nah, terus hubungan bandwidth terhadap USB dan LSB yaitu hubungan bandwidth terhadap USB dan LSB yaitu semakin besar selisih USB dan LSB berarti akan menghasilkan nilai bandwidth juga akan semakin besar kan? Karena bandwidth itu adalah selisihnya. Jadi semakin besar selisih maka bandwidth akan semakin besar. Kemudian kita beralih ke analisa perubahan bentuk spektrum. Nah, di sini kita bisa dikit beda. Nah, di sini kita lihat dulu bagaimana bentuk spektrum ini sebelum diinputkan audio, kemudian setelah diinputkan audio. Kita lihat bahwa dari tabel 2 ini ya, dapat dilihat bahwa perubahan bentuk spektrum sebelum diberikan input dan setelah diberikan input ya. Sebelum diberikan input ini spektrum yang dihasilkan lebih stabil ya kan, nggak ada noise-nya. Di sini lihat nih, stabil kan ya. Sedangkan setelah diberi input, dalam hal ini audio itu ya, berupa sinyal suara, maka bentuk spektrumnya akan tidak teratur seperti ini, terjadi noise. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena adanya amplitude dari sinyal suara tersebut yang diberikan bervariasi, sehingga mengakibatkan adanya gelombang frekuensi yang tidak teratur seperti ini atau seperti noise seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, selesai ya. Beralih ke simpulan. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari setelah kita jelaskan di atas? Yang pertama yaitu bahwa pengukuran SWR dan power meter merupakan perbandingan antara daya forward dengan daya reflect atau daya maju dan daya mundur, yang dimana saat frekuensi turun maka kedua daya tersebut akan berbanding terbalik dengan nilai SWR-nya. Hasil perbandingan tersebut terdapat pada nilai parameter untuk pemancaran transceiver radio FM. Semakin tingkat nilai SWR-nya sama dengan 1, maka pemancarnya akan semakin baik. Ya. Kemudian yang kedua, dari hasil pengukuran bandwidth untuk membuktikan bandwidth merupakan lebar pita frekuensi dan frekuensi kerjanya 107,5, yang dimana lebar bandwidth diketahui itu 185 tadi kan. Dari hasil data bandwidth tersebut dapat dinyatakan bahwa frekuensi bandwidth sebesar 175 memenuhi standar karena frekuensi bandwidth yang dihasilkan baik. Tadi kan frekuensinya kalau 107,5 tadi mendapatkan nilai SWR-nya itu mendekati 1 tadi kan. Jadi bisa dibilang frekuensi kerjanya frekuensi yang baik. Ini yang ketiga, spektrum merupakan tentang frekuensi yang memiliki tegangan pembawa atau carrier. Dari hasil percobaan pada bentuk spektrum sebelum dan sesudah diinputkan ke sinyal informasi. Bentuk gelombang sebelum diinputkan ke sinyal informasi terlihat baik, ya kan? Tadi bentuk gelombang sebelum diinputkan dia tuh nggak ada noise-nya gitu. Sedangkan setelah diinputkan sinyal audio tadi kan, itu menjadi ada noise-nya tuh nggak teratur gitu jadinya. Sedangkan bentuk gelombang sesudah diinputkan ke sinyal informasi menjadi tidak membaik karena variasi gelombang elektromagnetiknya bergerak mengikuti frekuensi audio yang diinputkan. Ya, selesai. Kurang lebih seperti itulah ya untuk penjelasan dari laporan praktikum percobaan ketiga
sistem radio FM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.